Bismillahirrahmanirrahim. Saya berbagi kisah, ada seseorang syekh di Saudi bernama Syekh Muhammad. Beliau seorang ulama besar sekarang di Saudi, termasuk Hay'a Kibar Ulama. Beliau bercerita, ada temannya, seorang ulama juga di Madinah. Maka temannya ini punya dua anak perempuan, dua-duanya sudah menikah. Tapi yang jadi inti bahasan adalah anak keduanya dari orang Madinah ini. Syekh Muhammad cerita tentang temannya gitu. Rupanya anak keduanya ini dilamar oleh seorang pengusaha besar di Saudi, kaya raya terkenal, punya wibawa, dikenal di sukunya, di negara seluruh Saudi dikenal, di Timur Tengah pun dikenal. Kelihatannya orangnya, performanya baik gitu. Ternyata setelah menikah, yang terjadi adalah si anak orang syekh dari Madinah ini, kebetulan dua anak perempuannya, yang pertama sudah menikah dan bahagia, yang kedua ini yang ada masalah. Dan ini adalah lebih salihah, lebih baik daripada kakaknya sebenarnya. Dia coba menahan masalah rumah tangganya, dia tidak ceritakan pada ayahnya, akhirnya dia ceritakan, dia sampaikan, ayah, cobaan Allah kepada saya ini, laki-laki yang menikahi saya tidak seperti yang anda sangka. Tidak berlalu 2 hari kecuali pasti mukul. Pasti mukul dan sangat menyakitkan. Kalau bukan karena iman saya dan menjaga nama baik anda, saya sudah cerai. Lalu kemudian ayahnya perempuan ini nasihati anak mantunya. Rupanya iya gitu, ya. Kayak tidak dihiraukan saja. Karena dia punya wibawa, dia orang kaya raya, dia nggak peduli cerai pun nggak penting buat dia, nggak masalah. Maka kata Syekh Muhammad, temannya ini ulama juga, datang kepada dia. Dia bilang, Syekh Muhammad, saya sudah sering konsultasi dan diskusi sama anda, dan saya malu karena banyaknya sering bicara. Kata Syekh Muhammad, tidak usah malu, silahkan, sampaikan saja. Kita saudara muslim bisa saling berbagi. Maka dia pun menyampaikan. Dan ini kata para ulama, kalau kita mau berkeluh kesah, menyampaikan, bukan keluh kesah kepada Allah, tapi kalau kita mau dapatkan, bermusyawarah dan nanya sebuah hukum, larinya kepada alim. Orang lain tidak usah. Karena tidak ada solusi. Kalau kita hanya bicara kepada orang tua, kita juga takutnya malah jadi masalah, beban buat mereka gitu kan. Walaupun kisah ini si anak perempuan menyampaikan kepada ayahnya. Tapi Syekh Muhammad mengatakan silakan. Karena dia tahu, dia bilang saya akan jawab sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Dia bilang silakan cerita. Dia ceritalah tentang anaknya itu. Kata Syekh Muhammad, kalau anda menunggu jawaban dari saya, maka saya yakin pendapat saya tidak jauh dari pendapat anda. Kita sama-sama manusia. Akan sama. Dalil yang saya sampaikan pun anda sudah tahu. Sabar misalnya atau apa. Sama. Mau nggak saya kasih solusi yang pasti dapat jalan keluar? Oh iya, pasti saja. Anda dari Madinah, Mekah dekat sekali. Datang kepada rumah Allah di sana. Umrah, niat khusus berdoa untuk masalah itu. Supaya anak mantunya dikasih hidayah. Berhenti memukul anaknya dan rumah tangganya bahagia. Kata temannya ini, saya nggak pernah berpikir itu sebelumnya. Baiklah. Terjadi hari Rabu waktu itu. Hari Kamis besoknya, pas malam Jumat, dia beli pesawat jam 3 subuh. Penerbangan pertama. Dari Madinah ke Jeddah, Jeddahnya masuk ke Mekah gitu. Dia beli tiket pesawat sama istrinya. Ini cerita tuh 20 tahun yang lalu masih belum ada handphone. Jadi orang cuma telepon dari rumah ke rumah seperti dulu kita pernah alami lah. Yang jelas dia sebelum berangkat dia tinggalkan nomor telepon hotel yang dia mau datangin di Mekah untuk kedua anak perempuannya. Kalau ada apa-apa silahkan ditelepon. Dia berangkatlah sama istrinya. Dia bilang saya masuk Mekah. Alhamdulillah masuk ke hotel. Segera Allah mudahkan. Saya kasih berita ke receptionnya. Kalau seandainya ada yang telepon saya bilang saya akan telepon balik. Dia bilang kemudian saya masuk ke Masjid Haram. Saya tawaf, saya sa'i, sholat di belakang makam Ibrahim. Semuanya doa saya fokus supaya anak saya keluar dari masalahnya. Selalu gitu. Solusi itu minta, ya Allah saya berkeluh kesah padamu, selesaikan masalah anak saya. Anak saya tahu salihah baik, suaminya mohon berikan hidayah. Kembalikan kepada Allah SWT. Dia bilang begitu. Dia bilang setelah selesai semuanya, azan subuh. Saya sholat subuh di Masjid Haram, walaupun saya keluar rumah dari jam 2 malam, mengantuk sebenarnya. Tapi hati saya terdorong untuk duduk sampai syuruk. Dia bilang saya duduk sampai terbit matahari. Setelah saya pulang ke hotel. Pas saya pulang ke hotel, resepsinya bilang, bukankah anda Syekh si Fulan? Dia bilang, iya. Dari tadi nih sudah 1 jam atau 2 jam ini ada satu perempuan dari Madinah ribut telepon kami terus nih. Nanya anda ini. Maka dia bilang mungkin anak saya. Dia telepon ke anaknya yang pertama. Sudah salam, nak kamu telepon nggak? Oh enggak, saya nggak telepon. Ada masalah nggak? Ada masalah. Mungkin adik saya yang ada masalah nih.
Bilang baik, dia bilang saya telepon ke anak saya yang kedua. Dan saya sudah berpikir waktu itu, mungkin ada keluhan baru, mungkin ada pukulan baru, mungkin ada masalah baru. Dia bilang begitu diangkat sama anak saya, setelah jawab salam sudah mengatakan, ayah, entah ilham Allah dari mana nih, sudah 1 atau 2 jam ini, suami saya menangis di depan saya nih. Tadi malam ini bertengkar, saya dipukul, saya dimarah-marahin, dia sampai tidur di kamar sebelah. Sudah 1 atau 2 jam ini entah kenapa dia datang ke saya minta maaf dan mengatakan memang kamu wanita baik, saya yang buruk, saya minta maaf, saya akan perbaiki. Sampai sekarang saya telepon nih, dia sama Anda, dia masih menangis di depan saya nih. Dia niat memperbaiki ke depan. Cuma Bapak Ibu sekalian, dalam berkeluh kesah pada Allah, kita harus ikuti dengan keyakinan. Kadang-kadang kita ikuti dengan keraguan. Ragu ini mengurangi kualitas doa kita. Gitu loh. Saya sudah bilang tadi, keyakinan ini seperti Bapak Ibu yakin kalau lapar itu solusinya makan, kalau dahaga solusinya minum, kalau capek istirahat. Begitu juga keyakinan dengan memohon kepada Allah dalam doa, mengharapkan surga, takut dari neraka, harus itu. Itu sudah sunnatullah, mestinya begitu. Ya. Jadi kita harus melakukan hal-hal seperti ini supaya betul-betul mendapatkan solusi dari Allah SWT. Allah itu maha mendengar, Bapak Ibu sekalian. Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui kebutuhan hamba-hambanya. Tapi Allah mau kita bergantung. Kalau bahasa saya sebenarnya Allah mau kita manja kok, tapi kita tidak mau dimanja. Minta semua, mau apa saja minta. Keluh kesah. Sampai para sahabat selalu sendalnya, ridwanullah alaihim, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau sendal mereka putus, memohon kepada Allah, ya Allah sendal saya putus, gantikan. Sendal putus, minta sama Allah. Jangan difikir sendalnya. Kekuatan keyakinannya sama Allah itu. Allah memang gak akan lemparin sendal dari langit. Tapi Allah akan menggerakkan makhluknya. Ada yang kesian kasih dia sendal, ada yang kasih hadiah dia sendal, gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kembalikan misal lagi lapar, ya Allah, ucapkan saja, ya Allah lapar. Lihat hasilnya setelahnya. Ada yang kasih makanan, ada teman yang telepon traktir, kayak ketemu di restoran ini yuk, atau kita berkunjung ke rumah teman, gitu. Ada saja. Saya hari Senin kemarin ngisi pengajian di Joglo, habis maghrib, habis isya, pas lagi mau menuju ke masjid, saya lihat ada orang jual pukis di pinggir jalan. Cuma saya mau kejar sholat isya, karena waktu itu belum azan, khawatir saja nanti telat pengajian. Saya pikir, ya udah nanti aja deh kalau pulang. Insya Allah Allah kasih. Gitu. Waktu pulang, saya buru-buru naik ke mobil, lupa beli itu. Maka saya bilang, oh lupa, mungkin belum rezeki. Besoknya siang kemarin, hari Selasa, saya ngisi pengajian di Blok M, kajian Bulughul Maram. Baru saya duduk di masjid, pengurus masjid bawain cookies itu. Pas dibuka. Saya tidak pesan, tidak apa ini. Dibawa ke depan saya, dibuka. Begitu saya lihat, saya bilang, subhanallah, baru semalam saya pengen nih. Tidak minta dikasih sama Allah. Hanya karena bergantung sama Allah. Dari hal yang kecil, kue pun tidak ada masalah. Apa ruginya? Rugi apa Bapak Ibu sekalian pada saat kita mau ke mall beli baju atau mau ke pasar, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Minimal dapat pahala doanya. Nah, apa saja. Mau makan di satu restoran, ya Allah mudahin supaya saya dapat tempat duduk yang nyaman, saya bisa makan di situ, gitu kan. Siapa tahu pas mau tutup Allah masih tunda, tidak ditutup aja, kita masih bisa dapat. Nah kita kurang sekali ketergantungan sama Allah yang seperti ini. Kayaknya nggak perlu gitu loh sama Allah. Kesannya kita jalan aja sendiri. Padahal sebenarnya Allah mau kita manja, kok aneh dimanjain nggak mau. Ya. Biasanya ibu-ibu suka dimanja sama suaminya gitu. Dimanja sama Allah nggak mau gimana? Ya. Tinggal merengek, tinggal minta. Gak ada susahnya. Dan itu kekuatan akidah di situ, gitu kan. Puncaknya di situ.